di kantor saya kebetulan, lalu disebabkan keadaan finansial. Kenapa itu terjadi? Karena rata-rata penyekolahnya biasanya finansial. Suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana. Lalu dapat juga karena menunggu pendidikan. Misalnya ada istrinya yang dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi 3 tahun nih. Jadi kan suaminya langsung gitu tuh. Lalu di halaman berikutnya ada saya tuliskan di situ merebaknya isu permasalahan, yaitu ada tantangan di sini. Tantangannya seperti kurangnya keterbukaan kepada pasangan sehingga menyebabkan komunikasi interpersonal sering tidak berjalan baik dan efektif. Itu ada beberapa pegawai di kantor kami yang tercerai akibat karena berpisahnya kehidupan rumah tangganya. Anak di Bogor, suami di Jogja, istri di Aceh. Jadi nggak ada waktu untuk bertemu. Lalu kesiapan mental. Ketika seseorang memilih misalnya suami atau istri yang memang berencana berpindah-pindah, itu sebenarnya sebelum dia nikah itu dia harus punya mental sebenarnya. Tapi ini yang sebenarnya jarang orang nikah, dia trending nikah lah, atau lagi mau ngapain nikah aja. Mereka nggak siap sebenarnya mentalnya. Lalu yang ketiga, sedikit menemukan waktu interaksi, artinya waktu interaksinya jelas sedikit, hanya mengandalkan weekend dan tanggal merah, apalagi sekarang di zaman pandemi, waktu libur itu terasa hampir nggak ada kan. Ini ada saya buat, institusi DJP sendiri termasuk kantor wilayah DJP Aceh, tempat saya bekerja, terdapat sangat banyak pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, hampir 40% di kantor saya. Padahal pernikahan jarak jauh sangat membutuhkan komunikasi interpersonal, di mana berperan untuk saling mengubah dan mengembangkan perubahan tersebut melalui interaksi yang menciptakan cara untuk saling memberi semangat dan dorongan. Di sini ada saya katakan di proposal untuk meminimalisir risiko pernikahan jarak jauh, kedua individu yang menjalin hubungan harus memiliki komunikasi yang baik dan paling efektif antara suami istri. Jika salah memahami apa isi dari pesan komunikasi dengan kedua, bisa berakhir urusan. Karena komunikasi verbal itu kan sangat dibutuhkan pada saat jarak jauh ya, telepon, WhatsApp, segala macam ya. Kadang-kadang kan kalau kita balas pesan WhatsApp ini mau salah paham. Sebenarnya suami ini nggak marah, tapi istrinya nanggepinnya marah. Jadi berantem karena nggak pernah ketemu, jadi nggak pernah cari solusi sama-sama. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara komunikasi yang tepat. Dari mana saya dapat datanya nanti? Saya akan tanya pegawai-pegawai yang sudah lebih dari 10 tahun melakukan hubungan jarak jauh ini. Bagaimana mereka bisa melakukan hubungan mereka nanti? Menurut saya biar agak lama-lama, ini ada unsur masalahnya. Bagaimana pola komunikasi interpersonal para pegawai kantor dalam menjalani hubungan jarak jauh dengan pernikahan? Ini mau saya cari ya. Tujuan penelitiannya mengetahui pola komunikasi interpersonal para pegawai kantor di DJP Aceh dalam menjalani hubungan jarak jauh dalam pernikahan. Manfaatnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi peneliti, memperkaya masalah ilmu pengetahuan peneliti mengenai pola komunikasi interpersonal. Suka aja, Pak. Suka aja. Itu nggak perlu dibahas lagi. Lanjut ya. Sudah Pak, di slide ini aja Pak.